Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Materi kita hari ini adalah materi ke-9, yaitu tentang format naskah ya. Materinya itu yang pertama itu mengenai mengatur paragraf dan spasi ya. Itu ini langkah-langkahnya, langsung saja saya praktekkan. Mengatur naskah atau mengatur apa tadi, jarak baris ya, paragraf. Pertama, lihat di sini, klik icon paragraf and spacing, lalu pada spacing tentukan berapa spasi yang diinginkan atau klik OK. Kemudian kalau pakai keyboard itu tekan Ctrl 1 ya untuk jarak baris 1, Ctrl 5 untuk jarak baris 1,5, dan Ctrl 2 untuk jarak baris 2 atau double. Nah, ini teksnya karena sudah ada, saya blok saja ini ya. Ini saya blok. Tadi dari paragraf itu ada di menu home ya, ini paragraf. Ada juga dari menu backlight, ini dia paragraf ya, ini maksud. Jadi ada di dua menu, the home ada di backlight ya. Oke, langsung aja. Nah, kemudian inilah ada line spacingnya, lalu dipilih ada single, ada 1,5 lines ya. Saya ubah itu secara otomatis di single, jadi nggak usah saya pilih single lagi. Saya pilih misalnya jadi double ya, jarak baris 2. Nah, lihat ini jaraknya. Kemudian saya ubah lagi, misalnya 1,5 lines. Nah, seperti ini. Lalu ini jarak baris 1 tadi. Nah, kemudian juga akan berpengaruh nih ya. Nah, before sama afternya jangan lupa dibuat 0 aja ya spacingnya. Ini 0, ini juga 0. Oke, nah kalau pakai keyboard ya, saya paragraf kedua saya ubah. Kalau jarak baris 1 tadi Ctrl 1, jarak baris 1,5 Ctrl 5 seperti ini. Kemudian jarak baris 2 itu Ctrl 2. Nah, tadi tentang jarak baris. Sekarang selanjutnya bullet and numbering ya, bullet and numbering. Blok atau tandai bagian naskah yang ingin dibuat bullet, klik tab home lalu klik icon ya. Nah, langsung saja ini saya contohkan ya di sini membuat bulletnya. Misalnya kalimatnya nggak usah diperhatikan kalimatnya ya, saya hanya buat kata saya sedang belajar komputer, hanya itu aja kalimatnya. Nah, bullet yang dimaksud tadi ini, misalnya ini ya, dari menu home, ini dia, perhatikan di bullet, lalu ini numberingnya. Nah, bullet misalnya saya pilih yang ini, lalu saya ketikkan teksnya. Nah, saya enter. Nah, lihat ini bullet ya, penomoran dia tapi berbentuk dalam bentuk simbol ya, simbol. Nah, kalau misalnya mau diubah, tinggal kamu blok saja lalu pilih. Nah, lihat ya, dia akan berubah nih. Ya, kalau misalkan simbol yang di bullet atau simbol yang mau dipakai itu nggak ada di sini, kamu bisa pilih dari define new bullet, kemudian simbol ya. Kemudian nah di sini ada fontnya, bisa diatur, bisa pakai webding ya. Ini kalau webding seperti ini gambar-gambarnya ya. Kemudian kalau di wingdings, nah ini macam-macam dia ada ya, masing-masing punya banyak simbol-simbol. Nah, misalnya saya pakai yang ini, oke. Lalu ini klik oke. Nah, tuh
Kemudian untuk penomoran berupa angka, saya ada poin-poin. Nah, pakai nomor ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti itu. Maka caranya dipakai numbering. Nah, ini macam-macam ya, ada pakai angka 1 titik, ada 1 tanda kurung, ada pakai angka Romawi, ada pakai A, B, C huruf besar ya. Nah, ini macam-macam dia ya. Nah, mana yang mau dibutuhkan? Jangan memakai yang ini. Nah, kalau di enter dia akan nyambung langsung ya. Sedang belajar komputer. Nah, ini tadi agak jarang. Sekarang mau saya sekalian yang tadi ya, saya ulangin. Mau saya rapatkan. Ini di blok, tekan Ctrl 1. Nah, jarak baris tadi ya. Oke, ini ballot sama numbering untuk memberikan penomoran dalam bentuk gambar ataupun simbol-simbol ya. Kalau itu ballotnya, kalau numberingnya itu dalam bentuk penomoran yang secara berurutan ya, bisa dalam bentuk angka ataupun huruf ABC ataupun pakai angka Romawi seperti itu. Oke, nah selanjutnya materi berikutnya border and shading. Nah, untuk memberikan bingkai ya, saya langsung tunjukkan caranya dari menu pack layer, pack border, lalu art, kemudian dipilih jenis bingkainya ya, gambar-gambar bingkai yang disukain. Misalnya ibu pilih gambar bunga, ini klik OK. Nah, ini ada bingkainya ya. Nah, misalnya kamu buat makalah, kemudian makalah kamu tuh tadi pakai bingkai. Nah, yang mau dikasih bingkai hanya cover biasanya kan kamu duluan ketik yang cover nih, covernya di atas ya, letakkan di atas cover. Kemudian covernya itu tadi dikasih bingkai, lalu untuk isi selanjutnya di bawah nggak pakai bingkai. Jadinya kalau hanya paragraf pertama saja yang diatur bingkainya, yang diberi bingkai itu dari pack layer, lalu pack border. Nah, pengaturan itu ada di apply to nya ini, wall dokumen itu semua kamu pilih this section first pack only, klik OK. Kita cek. Nah, ini jadi yang dikasih bingkai hanya halaman pertama ya. Dari mana tadi? Pack border ya. Kemudian di apply to nya ini ya, this section first pack only. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu ada di ini bagian columns ya, columns. Ini untuk membuat teks berkolom. Contohnya pembuatan pengetikan koran itu ya. Kalau kamu lihat ada koran itu tulisannya kan berkolom-kolom. Nah, jadi kalau kita atur, kita dibuat ini, kalau mau buat model koran itu berkolom-kolom, caranya ya, misalkan sini saya buat dulu ya, pelatihan Microsoft Word. Ini saya buat judulnya di tengah. Kita dulu, ini saya ketengahkan, lalu ini saya blok, saya gedekan. Nah, ini kan dia di tengah ya, lalu untuk isinya saya mau buat dia jadi 2 kolom. Nah, terbagi 2, di blok dulu, lalu pack layer, kolom, lalu ini pilih tuh. Nah, ini saya buat rata kiri kanan tuh tadi ya 2. Sekarang saya coba dengan pack layer, kolom. Ini ada tree, banyak ini macamnya. Ini ada left,
kita tes saja. Ini 3. Saya mau buat rata kiri kanan, Ctrl C ya biar agak kelihatan rapi. Kemudian yang ini saya buat pakai kehabisan teks saya copy dulu lagi, Ctrl C, Ctrl V. Tadi saya lakukan mengcopy ya. Oke, backlight kolom kita tes pakai left. Nah, kalau left seperti ini, saya buat rata kiri kanan, Ctrl J itu untuk meratakan ya, rata kiri kanan, Ctrl J. Nah, ini left tadi ya, ini dia kolom pertamanya kecil, lalu yang keduanya itu besar. Kemudian saya box, saya pakai right, Ctrl J, ini right ya. Kemudian kalau mau dibuat, nah tinggal sedikit lagi teksnya, saya copy lagi balik, Ctrl C, mengcopy ya dari pelajaran yang kemarin sebelumnya, Ctrl C, lalu ini dipindahkan kursornya, Ctrl V, memperbanyak atau mengcopy, Ctrl V ya. Oke, nah kemudian sampai mana tadi nih, yang ini mau saya buat jadi 4 kolom, nah sini ada pilihan 4, jadi bisa diambil dari more kolom. Jadi pada lebih dari 3 kolom bisa dipilih dari more tadi ya, more kolom. Ini misalnya saya buat 4 ke 5, 6 gitu, contohnya 4. Ctrl J itu untuk merapikannya, paragrafnya rata kiri dan kanan. Oke, nah itu tentang kolom. Lalu pakai drop cap. Materi berikutnya adalah drop cap. Klik tab insert, klik di icon drop cap, kemudian pilih dropped ataupun in margin ya. Saya contohkan langsung. Nih saya pilih ini hanya huruf S saja, ini kasih dropped dari menu insert, drop cap, dropped. Nah, mungkin kamu pernah baca novel, biasanya itu novel ada teksnya ya, itu modelnya seperti ini. Nah, paragrafnya ada yang dikedein tulisannya. Kalau mau dimodelin yang S-nya itu tinggal di aja nih jenis hurufnya atau fontnya. Seperti ini ya. Tadi pakai drop cap, insert, kemudian drop cap. Nah, ada 2 pilihan. Kalau yang in margin seperti ini modelnya. Nah, ini saya atur dulu nih, saya tekan Ctrl N biar agak ya, dari sini aja. Oke, nah selanjutnya drop cap tadi, insert drop cap. Nah, kalau drop cap option itu yang seperti ini ada pilihannya juga sama kayak yang tadi juga ya nih. Kemudian saya pilih dropped. Nah di sini bisa diatur lines to drop. Tadi kan ada 3, secara standar dia 3 baris. Nah, teksnya itu di drop ya, dan 3 baris. Kok lebih bisa, misalnya 5. Ini kan 3 baris, 1, 2, 3, udah masuk ke 5 baris. Oke, nah kemudian materi selanjutnya yaitu udah selesai, tinggal soal ya. Ya, kamu jawab apakah manfaat atau fungsi dari penggunaan bullet dan numbering. Nah, untuk apa tadi? Dan jelaskan fungsi dari drop cap, jelaskan fungsi border and shading, kemudian tuliskan langkah-langkah membuat bingkai misalnya pada cover makalah. Oke, selamat mencoba ya nak. Selamat sore semuanya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.